Dulu kami buka pertama kali harga 35 juta dan sekarang harga sudah 82 juta. Otomatis Pak ya? Kapling godong. Pernah dengar kapling kurma Pak? Nah, Godong Pak ya? Nggak nyalahkan juga kalau masyarakat itu jadi trauma ya Pak ya? Nggak salah juga mereka kan seperti itu. Saya mau nanya ke sampean nih, ya. yang membuat sampean, motivasi sampean dan yang membuat sampean nggak takut ini bodong itu apa? Nah ini bisa dibagikan ceritanya sama kawan-kawan. Artinya ya Bapak ceritakan versi motivasi Bapak dengan kapling produktif aren ini seperti apa? Gitu loh. Ya, gini, awal pertamanya kan saya dikenalkan sama dokter, dia dosen di UIR Sahminan. Sahminan. Nah itu 8 yang lalu tuh sebelum kita kumpul di sini, saya ikut di sini. Terus kedua, tingkat kejujuran tinggi. Tingkat kejujuran sini. Ya. Siap. Nah, terus ketiga, alternatif jika saya dalam waktu dekat ini memiliki rumah KPR itu 36 di Pekanbaru, seandainya kami tidak menempati kan otomatis disewakan. Siap. Risiko juga ada. Mungkin setiap bulan bisa jalan, kita bisa enggak. Yang jelas kalau seandainya si penyewa keluar, pasti ada yang ditinggalkan yang harus diperbaiki. Nah, terus ketiga saya browsing lagi, terus saya chatting, saya pikir bukan sini, ternyata sini lagi. Oh, ini udah jodoh nih saya bilang. Lanjut. Nah, setelah itu saya komunikasi lagi sama orang rumah. Oke, kalau gitu kita nggak usah planning dulu lah untuk rumah KPR. Nah, coba kita ke tempat ini. Intinya butuh investasi lah Pak ya. Nah, Intinya untuk investasi kan begitu. Jumpa sama Vini ya. dengan kejujurannya, dengan informasi yang terbuka. Insya Allah kita tergerakkan begitu. Udah gitu survei ke lokasi Pak ya. Benar. Semakin survei ke lokasi semakin memantapkan lagi. Betul. Udah jumpa sama ownernya, insya Allah ownernya humble Pak ya. Tambah lagi ketemu sama Bapak dan bercerita tentang Bapak juga punya cerita di dunia Ya. di pesantren kan. Nah, itu pun nambah buat lagi. Ya sebenarnya itu relatif Pak, kalau itu nggak perlu diucapkan apa-apa. Kita realistis saja. Ya. Ketika kita mau memilih sesuatu, tentunya kita kan harus berpikir cerdas nih. Betul. Kan kita untuk memilih hal kayak gitu ya artinya jangan terlalu monoton. Katanya orang begini begitu kan begini. Sebenarnya kita dikasih kecerdasan sendiri. Ya. Kita harus bisa menentukan kan begitu. Lebih berhati-hati. Artinya kalau berarti Bapak meyakini Pak ya, kalau satu hal ini gagal tidak berarti semuanya orang pasti sama seperti itu gitu. Itu yang perlu disampaikan sama kawan-kawan yang lain. Jadi kalau yang udah merasa udah merasa kecewa dengan investasi-investasi yang udah gagal, pada dasarnya perlu disampaikan bahwa bukan proyeknya yang salah, tapi oknumnya. Karena sama-sama kita punya usaha grosir, yang satu berhasil kenapa yang satu gagal. Artinya bukan usaha grosirnya yang salah, itu pribadi seperti itu. Sama halnya dengan kapling produktif seperti ini, produk investasi. Kalau kapling kurma itu gagal, bukan kapling kurmanya salah, tapi orangnya yang tidak amanah. Bukan berarti saya mengatakan kami ini amanah, tapi paling tidak kami sudah berjalan dari tahun 2018 sampai 2025 sampai sekarang, dan alhamdulillah tahap 1 itu sudah ada yang panen. Ini tahap 2 pembangunan untuk gelombang 2. Dan yang perlu diketahui, dulu kami buka pertama kali harga 35 juta dan sekarang harga sudah 82 juta. Otomatis Pak ya, otomatis dari kenaikan harga tanah, orang yang beli dulu di tahun 2019 sudah untung sekian, dan itu sudah kami nyatakan. Ini bukan iming-iming, bukan katanya-katanya, tapi ini realitanya begitu. Itu dari keuntungan satu dari kenaikan tanah saja, itu belum sampai ke kalau tanamannya udah panen. Betul. Kalau tanaman udah panen berarti itu keuntungan ganda. Inilah yang disebut investasi berkeuntungan ganda. Insya Allah Pak, doakan kami kasih kesehatan, kasih kebijaksanaan terus untuk bisa menjalankan amanah para mitranya dengan baik, insya Allah. Cukup.